Orang Minang itu semuanya harus bisa masak rendang. Konon katanya Pak, cerita legenda dulu itu adalah tapak seorang raja Pak. Anugerah Pesona Indonesia adalah sebuah kegiatan yang memiliki dampak positif untuk perkembangan pariwisata di seluruh daerah di Indonesia. Ya, Om. Kalian Saya lanjut boleh ya. nanya ke Pak Imran aja ya. Ya, Pak Imran ini kan Iya, terkait iya. dengan bangunan sejarah ya. Biasa kan bangunan sejarah itu identik dengan ya hal-hal yang berbau agak mistis gitu. Nah, apakah ada misalnya cerita atau mungkin ada bagian benteng yang tidak boleh dimasuki atau ada cerita tentang apa di benteng itu? Ada seperti itu nggak Pak yang berkembang? Ya, pasti adalah seperti itu. Ada bahkan bukan cuma bagian dalam benteng, pada titik-titik tertentu di dalam benteng itu dianggap punya kesakralan tersendiri, dianggap punya cerita-cerita tertentu yang kemudian itu diyakini oleh masyarakat setempat. Itu hal yang biasa, tapi seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan perkembangan waktu, tentu apa yang diyakini itu akan teruji dengan cara berpikir masyarakat. Nah, sehingga memang ada pada titik-titik tertentu ada yang bercerita misalnya di setiap pintu gerbang, di setiap bastion itu ada yang menunggu dan lain sebagainya. Biasa cerita masyarakat Nusantara seperti itu. Ada memang cerita seperti itu. Namun kan di dalam kenyataannya orang tidak pernah menyaksikan itu. Yang dia saksikan, yang dia dengar cerita. Tetapi itulah yang memperkaya ragam. Betul. Itu kan bagian dari sebuah tradisi kita yang masih harus tetap kita jaga. Ya silakan bercerita sepanjang itu memperkokoh dan memperkuat keyakinan kita untuk menjaga situs budaya itu. Saya kira begitu. Dan justru cerita-cerita itu justru menjadi Menarik daya tarik sih, ya. tersendiri ya kan? Betul. Iya. Pengunjung Ya, jadi menarik kadang menjadi daya tarik tersendiri. pengen menyaksikan sendiri gitu, pengen tahu bener nggak sih cerita-cerita ini gitu. Ya, bahkan ada memang pengunjung-pengunjung yang secara spiritual juga dirasakan. Oh iya. Tapi walaupun itu sifatnya sangat personal, sangat individual, tapi para pengunjung juga banyak yang merasakan itu, merasakan sebuah aura tertentu gitu kira-kira ya, sepanjang saya bercerita dengan beberapa pengunjung. Ada memang seperti itu, walaupun saya sendiri belum merasakan itu. Tapi apa yang dirasakan pengunjung itu bagian dari pengalaman wisata dia, pengalaman spiritual dia. Dan itu menjadi salah satu daya tarik yang memang harus kita pertahankan. Nah, misalnya cerita tentang Masjid Keraton yang kemudian terhubung dengan Mekah, yang bisa didengar suara azan dari sana, itu berkembang menjadi sebuah cerita yang memperkaya ragam daya tarik wisata kita. Walaupun mungkin sebagian orang menganggapnya itu mitos, tapi mitos kan sebuah kenyataan yang hidup di dalam alam pemikiran masyarakat. Nah, itu juga sesuatu yang harus dijaga sepanjang itu tidak berlebihan. Iya. Saya pikir begitu. Jadi semua yang ada itu tetap kita jaga, kita tetap lestarikan. Begitulah budaya dan tradisi leluhur kita. Iya. Mungkin kita mungkin kita jawab pertanyaan ya. Ada beberapa lumayan pertanyaan. Ini ada yang tadi sebenarnya udah disinggung sama Pak Imran, tapi mungkin agak kelewat kali, jadi nggak terdengar jawabannya. Mungkin yang ini kali ya. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di masa pandemi ini, apa yang sudah dilakukan kali ya? Seperti tadi udah disinggung sedikit ya. Pak Imran dan Ibu Waude bisa menjawab nih dua-duanya. Iya nih. Oh ya, Ibu Waude dulu mungkin. Ibu Waude. Ibu Waude. Ibu, kami pengen mendengar suaranya. Iya, biasanya jaringan ini biasa kedengaran, ini terganggu. Pertanyaannya apa tadi soalnya? Iya, pertanyaannya. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di masa pandemi ini apa yang sudah dilakukan, Bu? Ibu. Bu. Haruskah
Pak Imran Saya lagi. dulu mungkin. Saya ya. Kebetulan jaringan saya Pak mungkin Imran. sekali. Ya, jadi Halo? gini, Tapi berpihak Iya. kepada Pak Imran ya. Halo, bisa diulangi tadi? Iya, soalnya. Ya udah Pak Pak Imran Imran aja aja mungkin mungkin ya. Pak Imran dulu deh. ya, jadi Tidak, tidak. Ini Oh ibu. Ya udah. Bu Aude diulang sambung, pertanyaannya tadi. disambung Bu Aude. Iya. Jadi apa yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke dalam Benteng Keraton selama pandemi ini? Sebenarnya saya tidak melihat perbedaan yang begitu signifikan di era pandemi dengan tidak di era pandemis. Karena begini, kalau saya lihat secara visual saja, kunjungan ke Benteng Keraton itu masih tetap banyak. Namun saya melihat memang dari Dinas Pariwisata juga mensosialisasikan bagaimana penggunaan dan protokol kesehatan yang baik, menggunakan masker, menjaga jarak, ya juga cuci tangan, juga disiapkan pengunjung-pengunjung itu hand sanitizer, karena di bagian dekat benteng itu kan ada banyak yang jualan berbagai macam kuliner. Itulah yang menjadi daya tarik dari wisatawan di saat mereka berwisata di malam hari. Cuman ketika apalagi namanya pasca Lebaran ini memang saya belum melihat terlalu banyak. Mungkin masih ada pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Mudah-mudahan setelah ini juga masih bisa berjalan normal. Tetapi khusus dalam Benteng Keraton saya melihat jika seandainya pandemi itu dianggap bukan sesuatu yang bermasalah, bukan masalah, mereka pengunjung itu masih tetap akan terus datang dan menikmati malam harinya di Benteng Keraton. Jadi sosialisasi itu penting sekali, dan apalagi namanya memang betul-betul digalakan, disampaikan kepada para pengunjung, tapi minat dari para pengunjung yang ke Benteng Keraton itu saya lihat tidak surut, masih seperti dulu, bahkan bertambah banyak. Cuman di awal pandemi karena dulu tutup, jadi terlalu banyak. Sekarang mungkin pembatasan juga, orang juga datang, tapi dalam jumlah yang terbatas sekali. Jadi ada pembatasan jumlah pengunjung kah Pak selama masa pandemi ini? Ya, memang Atau dalam jumlah yang masuk itu sudah masih masuk akal nggak padat sekali ya? Iya. Oh. Kalau padat sekali kan nggak bisa diterima banyak kan. Tetapi keinginan untuk tetap masuk ke dalam Benteng Keraton itu masih tetap banyak, karena tidak hanya jalan untuk menikmati situs-situs budaya, benda-benda cagar budaya yang ada dalam benteng, tetapi menikmati malam hari yang sangat nyaman dari Benteng Keraton, menikmati gemerlapnya kota Bau-Bau dari bukit dari Benteng Keraton. Itu yang banyak menarik buat wisatawan di malam hari. Dan karena kondisi yang luas juga mungkin ya, karena kondisi yang luas, jadi kan pengunjung tidak menumpuk di satu titik, bisa menyebar. Ya, kondisi yang luas tidak menumpuk satu titik, dia walaupun sisi utara itu agak panjang, tapi dia terurai beberapa spot-spot yang kemudian menumpak pada satu titik. Tetapi kalau jumlahnya sudah terlalu banyak, pasti akan padat, dan itu memang dihindari dalam kondisi seperti ini. Itu yang saya lihat, yang saya amati. Iya. Ibu Waode, mungkin ada yang mau ditambahkan? Iya. Oh iya. Jadi mengenai Benteng Keraton tadi, ada pembedahan dalam mengenai infrastruktur di dalam Benteng Keraton di bawah pengawasan BPCB. Kemudian ada kerjasama dengan pegiat-pegiat pariwisata. Kemudian kami juga mempromosikan, kami kerjasama dengan Lufttrip semalam di Benteng Keraton. Ya, kemudian ada juga paket wisata pelajar kami yang khusus mengelilingi Benteng Keraton.
Jadi kiat-kiat yang kami lakukan di dalam pandemi COVID hari ini untuk Benteng Keraton. Berarti sebelumnya itu belum ada, Bu. Jadi karena sejak pandemi baru diadakan, ditambahkan paket-paket seperti itulah, Bu. Untuk Iya. Paket wisata kami pada saat pandemi ini kami rancang jadi ada Love Trip, itu semalam di Benteng Keraton. Ya, kemudian yang tadi itu paket wisata pelajar khusus mengelilingi Benteng Keraton. Itu kami buat pada saat pandemi COVID hari ini, Pak. Bu. Iya. Itu butuh waktu berapa lama, Bu, untuk mengelilingi benteng itu? Ya. jalan ya berarti ya, jalan kaki kah, Bu? Iya, paket dalam benteng, jalan. Jadi, ya jalan, ya bukan hanya jalan, tapi mereka mengunjungi beberapa situs yang ada di dalam. Karena di dalam itu ada makam Sultan Muhum, ada masjid. Iya. Kemudian ada juga yang namanya Batu Pepawa, tempat pelantikan. Iya. Ada tempat persembunyian Arupalaka. Jadi berbagai macam yang ada di dalam yang memang wajib dilaksanakan oleh wisata pelajar karena itu merupakan wisata budaya juga merupakan wisata sejarah. Baik. Kalau ada tanya. Ada. Saya coba bacain pertanyaan dari teman-teman ini ya. Iya. Ada banyak pertanyaannya. Mungkin ini ke Pak Imran ya, atau Ibu Waode juga mungkin. Ini ada pertanyaan, mengapa namanya bukan Benteng Kerajaan Buton? Supaya kejayaan benteng connect dengan nama Kesultanan Buton. Nah, itu mungkin bisa dijawab, Pak. Oh iya, ya. Terima kasih, Mas Leo. Jadi begini, pemberian nama benteng itu oleh Kesultanan Buton sudah punya tata nama. Benteng itu namanya kota. Jadi dulu orang Buton mengenal Benteng Wolio dengan nama Kota Nawolio. Maksudnya benteng yang ada di Wolio. Wolio itu didefinisikan sebagai pusat kesultanan. Menjadi pilihan-pilihan kita sih sebenarnya untuk memberi nama di kemudian hari. Tapi saya lebih sepakat dengan Benteng Wolio untuk mempertahankan nilai kelokalan, untuk mempertahankan tradisi, untuk mempertahankan kearifan lokal yang sudah dimiliki oleh leluhur kita dan saat ini kita tinggal mempertahankan itu. Dan itu juga diamini oleh Badan Pelestarian Cagar Budaya BPCB memberi nama Benteng Wolio atau Benteng dalam kurung Benteng Keraton Buton, bahwa Keraton Buton itu ada di Wolio dan memang pemberian nama berdasarkan nama tempatnya. Seperti itu tata namanya. Jadi semuanya sih pilihan, tetapi dari sekian pilihan kita harus memilih satu. Kalau saya sepakat dengan nama Benteng Wolio untuk mempertahankan kearifan lokal yang kita punya. Karena dalam berbagai macam media wisata, media promosi wisata kan tidak hanya menulis saja Benteng Wolio, pasti ada deskripsi lain di bawahnya, entah satu atau dua kalimat ada deskripsi lain. Apa yang dimaksud bisa dideskripsikan, tetapi persoalan nama saya pikir kita harus konsisten mempertahankan kearifan lokal yang ditinggalkan oleh para leluhur ke kita. Kira-kira seperti itu. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ode Hairudin. Nanti mungkin kita kolek ya, Kak Tracy, pertanyaan-pertanyaannya untuk diberikan giveaway. Ada 2 orang beruntung nanti akan mendapatkan giveaway ya. Iya, benar. Mungkin nanti Bapak dan Ibu pilih satu-satu. Bapak satu, Ibu pilih satu. Ini apa juga udah menjawab pertanyaan ini kali ya tadi ya, udah termasuk ya. Enggak terjadi dualisme? Ya, udah terjawab juga ya berarti ya ini ya. Iya, tadi sudah dijawab oleh Pak Imran. Jadi ada yang mau ditambahkan Pak mungkin?
Saya kira cukup untuk pertanyaan yang itu, yang pertanyaan lain lagi. Semoga bisa kami jawab. Iya, Pak. Apakah benar Benteng Wolio telah masuk dalam Guinness Book Record ini yang mungkin diharapkan ya satu hari nanti? Atau apakah memang benar sudah termasuk, Pak? Sudah. Saya belum tahu persis mengenai itu. Yang saya tahu ya rekor muri ya. Kalau rekor muri memang sudah. Rekor muri ya, sudah didaftarkan. Tapi kalau Guinness Book Record ya nanti saya belum tahu persis tentang informasi itu. Sepertinya belum. Dan kita kan harus punya bukti fisik yang kita terima kan? Bukti fisik yang diterima oleh pemerintah Kota Bau-Bau itu yang dimulai. Jadi sementara belum, ini akan mungkin nanti. Pengetahuan saya. Ya pasti udah terdaftar di Muri. Ya kalau itu pasti. Oke, Kak Leo mungkin pilih pertanyaan. Sudah ini Mas. Ya, sebagai peringkat nasional kawasan cagar budaya. Begini lagi saya menambah bahwa di tahun 2020 itu sudah ada SK dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Benteng Keraton sebagai cagar budaya nasional. Itu sudah ditetapkan, sudah ada SK dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Nadiem Makarim sudah menandatangani SK itu, dan keyakinannya sudah diterima oleh pemerintah kota. Nah, itu yang menambah keyakinan. Masa sih yang cagar budaya nasional nggak bisa masuk? Saya optimis dengan itu. Tapi saya butuh bocorannya sudah sampai kemana. Harus optimis Pak. Sudah masuk di nominasi, tinggal berusaha untuk masuk ke 3 besar nanti Pak. Bocorannya, udah deh, ini udah oke, udah hampir 1,5 jam. Bocorannya sih katanya udah termasuk 3 besar sih Pak. Cuman ini kan baru bulan pertama Pak. Iya, semoga bisa bertahan terus sampai bulan terakhir. Semoga bisa terus ada di posisi 3 besar Pak. Iya, terus bertahan. Kalau bisa ya naik peringkat 1 lah gitu. Amin. Amin. Ini mungkin pertanyaan ini cukup menarik untuk apakah potensi, mungkin maksudnya potensi Benteng Wolio kali ya, menggerakkan ekonomi warga sekitar gitu. Dari pandangan Bapak Maibu. Jadi begini. Jadi begini. Potensi yang dimiliki oleh Benteng Wolio tidak hanya menggerakkan perekonomian di era ketika Buton berada di NKRI, tapi sejak masa kerajaan Kesultanan sudah mengembangkan ekonomi yang ada di masyarakat, khususnya yang berada dalam Benteng Wolio. Di Benteng Wolio ada banyak kerajinan. Jadi ada wilayah di situ namanya lingkungan Peropa, Melai, dan Lantongau. Sejak berabad-abad silam itu adalah pengrajin emas dan perak. Nah, sekarang masih kita bisa saksikan, walaupun tidak terlalu banyak lagi. Jadi semua pakaian adat yang ada di Kesultanan dan semua perlengkapannya yang dibuat dari emas dan perak, mereka lah yang buat. Dan itu menggerakkan perekonomian. Termasuk mereka membuat pakaian adat, dan itulah yang menggerakkan perekonomian mereka. Mereka bisa hidup dari pekerjaan itu dari nenek moyang mereka hingga saat ini. Tidak pernah usai dari orderan masyarakat yang membutuhkan itu dari seluruh wilayah Kesultanan Buton. Jadi hampir semua pakaian adat yang digunakan di wilayah Kesultanan Buton dari masa Kesultanan hingga saat ini itu diproduksi di dalam Benteng Wolio. Sekarang dengan benteng itu menjadi bagian dari wisata, menjadi bagian dari destinasi wisata, tumbuh dan berkembang usaha-usaha makan minum, usaha-usaha
yang menyediakan penganan atau makanan yang lain yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Dan itu jumlah juga cukup besar yang berada hampir pada seluruh sisi utara Benteng Keraton. Jadi semua mereka menyiapkan kuliner-kuliner tradisional dan itu menggerakkan perekonomian masyarakat yang ada di dalam benteng. Dan kami sangat yakin sekali jika pariwisata ini betul-betul didorong dengan sangat kuat dan Kota Bau-Bau bisa memenangkan, dalam hal ini Benteng Keraton bisa memenangkan award ini, ya saya pikir ini akan menambah daya tarik pengunjung wisatawan ke Benteng Keraton, dan itu akan semakin bertambahnya wisatawan pengunjung yang datang ke Benteng Keraton itu akan semakin banyak, akan semakin kuat mendorong ekonomi kreatif yang ada di dalam benteng. Dan itu potensi kita yang masih perlu terus-menerus digali dan dikembangkan. Ya, benar begitu. Waktu itu kalian kita ke tempat apa yang jual kain-kain ya? Iya, ada kain kan ya? Itu apakah di dalam Benteng Molio itu kan ada yang menghasilkan kain khas Buton juga kan, Pak? Iya, di dalam benteng ada beberapa, tapi yang paling banyak penenunnya itu di luar benteng, kira-kira tidak jauh lah. Dia sisi barat benteng, ada satu perkampungan namanya Sambali. Nah, di situ hampir seluruh ibu-ibu di perkampungan itu pas keluar dari gerbang benteng dapat kampung itu, dapat para penenun itu, hampir semua ibu-ibu di lingkungan itu juga menenun kain tenun Buton. Jadi dia masih dan mereka ada jual juga dengan Benteng Keraton. Mereka juga jual, terima dan beberapa tempat di Kota Bau-Bau seperti Sulaa, terus Pulau Makassar juga pusat-pusat penenunan. Jadi insya Allah masih tetap bisa bertahan sampai saat ini, dan dia sudah berkembang. Tidak hanya dijadikan sebagai kain, juga seperti kampuru yang saya pakai ini kan dari kain tenun juga yang dihasilkan oleh penenun di Kota Bau-Bau. Nah, saya pikir itu terus harus didorong semua. Iya. Jadi pengunjung yang maksudnya setelah habis jalan-jalan keliling Benteng Molio bisa mampir ke kampung situ untuk lihat penenunnya, Pak ya? Bisa berkunjung bisa lihat penenunnya, terus di beberapa galeri juga yang ada di dalam benteng juga menyiapkan kain tenun yang sudah jadi untuk bisa dibeli oleh para pengunjung. Seperti itu. Jadi yang jadinya tetap ada di galeri, kampungnya juga masih tetap ada di sana. Sudah lengkap berarti wisatanya di Molio. Semoga ini menjawab pertanyaan dari Pak Yumardin. Gimana Kaleo, masih ada pertanyaan yang belum terjawab nggak? Sepertinya sudah waktu kita udah mau habis juga. Iya. Mungkin pertanyaan terakhir untuk Pak Imran dan Ibu Waode. Untuk ada pesan-pesan atau himbauan untuk para pengunjung atau wisatawan lokal atau mancanegara yang nanti akan berkunjung ke Benteng Molio. Kira-kira ada pesan apa nih Pak, Ibu? Ya dulu ya. Nanti silakan Pak Imran lebih awal. Jadi gini. Saya secara pribadi, saya sebagai warga masyarakat yang ada di Kota Bau-Bau menghimbau kepada para pengunjung untuk setelah berkunjung ke sini menyampaikan kepada siapa saja untuk datang ke tempat ini, untuk datang ke Benteng Keraton. Promosi mereka itu sangat penting untuk menambah jumlah kunjungan yang ada dalam Benteng Molio. Jadi itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua, jika berkunjung ke Benteng Molio, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, tetap mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Janganlah pandemi ini juga terlalu membatasi kita untuk mengembangkan semua potensi yang kita miliki, termasuk potensi wisata yang kita punya, baik kita sebagai pelaku wisata sendiri atau sebagai pengunjung.
terbuka ruang-ruang untuk kita bisa menikmati wisata yang kita punya di Kota Bau-Bau. Dan berceritalah kepada siapa saja dan ajak mereka untuk datang ke sini. Kalau datang sekali tidak cukup, maka datanglah berkali-kali. Dan mengajak siapa saja untuk bisa berkunjung ke Kota Bau-Bau, khususnya di Benteng Wolio. Itu pesan-pesan dari kami. Oke. Dari Ibu Waode mungkin ada pesan? Oh iya, jadi pesan-pesan saya kepada wisatawan, baik itu domestik ataupun mancanegara yang berwisata ke Benteng Keraton Wolio, tentu saja pertama-tama kita mengikuti protokol kesehatan. Ya, itu. Yang kedua, siapapun wisatawan yang berkunjung ke Benteng Keraton Wolio agar dipromosikan lagi kepada wisatawan-wisatawan yang lain, baik itu domestik ataupun mancanegara, melalui media-media sosial lainnya, apakah melalui IG mereka, Facebook mereka, WhatsApp mereka, dan lain-lain. Sehingga sekali datang ke Benteng Keraton, maunya berulang-ulang. Mantap. Karena di dalam lengkap, ada kulinernya, ada wisata kulinernya, ada wisata religinya. Ya, jadi sekali lagi, siapapun yang datang berkunjung, agar kami dipromosikan lebih luas lagi melalui media-media yang ada pada hari ini. Dan jangan lupa dukungannya di API Award ya. Ya, apa keyboardnya, dan kata jangan kuncinya? lupa code di API Award 99386. Ketik Semoga apa? API 12A ya. ketik API 12A, SMS ke 99386. Ayo jalan-jalan. Iya. Mantap. Oke. Mungkin udah 1,5 jam. Mungkin kita ini deh sudah, sebelum kita tutup, mungkin kita mau sebutkan pantun, bacakan pantun kalau ada. Pak Imran, Ibu Waode, ada pantun atau Ibu Waode, sebagai penutup. Pak Imran, kita mau jadikan tradisi. Biasanya Ibu Waode yang punya banyak pantun ini. Saya banyak cerita ya. wow. Ayo Ibu, pantun Ibu. Ayo Ibu. Wah iya. Kayaknya kita harus pantun ini karena Pak Imran tidak ada, terpaksa kita harus pantun. Terus nanti kita responnya apa? Cakep, mantep, asik. Asik. Ya. Iya. Ibu, ayo Bu. Oh iya. Bunga mekar pada pangkal. Cakep. Bersemi indah hiasi taman. Mantap. Liburan tak perlu mahal. Asik. Ayo ke Benteng Keraton Wolio. Mantap Bu. Pak Imran gak ada nih. Ya, gagak rindu pada rembulan. Belum kelar. Hinggap di pohon untuk bersantai. Ayo kita ke Bau-Bau. Lihat Benteng Keraton Wolio. Iya, terakhirnya ada. Pantun saya sudah dihabiskan Ibu Waode ya. Oh, sudah diwakilkan ya Pak? Sudah diwakilkan. Kaleo gimana? Ada Pak? Saya. Oke. Membajak sawah ditarik kerbau. Cakep. Seluruh petak tiada tersisa. Mantep. Benteng Wolio kebanggaan Kota Bau-Bau. Asik. Benteng terluas yang gagah perkasa. Iya. Mantap jauh. Oke. Terakhir deh dari saya ya pantunnya. Oke. Membuat surat di kertas folio. Mana responnya? Surat ditulis di bawah cahaya. Asik. Ke Bau-Bau kunjungi Benteng Wolio. Mantap. Benteng terluas sejagat raya. Iya. Ya. Mantap. Ya, ini jadi terima kasih ya buat teman-teman yang sudah hadir dan juga buat Pak Imran sama Ibu Waode. Buat Ibu Waode, sebentar.
Wow deh, nanti Ibu sama Bapak pilih ya 2 pertanyaan yang dari tadi kita sudah ajukan ya. Pemenang untuk giveaway. Bisa ya Pak ya Ibu ya. Nanti kita akan koordinasi lagi ya habis ini. Oke, Bu. Terima kasih Pak Imran, Ibu Aude. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga Benteng Keraton Wolio bisa berjaya di API Award 2021. Iya. Ya, amin. Makasih ya Pak. Terus kalau souvenirnya Pak? Iya. Souvenirnya bagi penanya, bagi 2 penanya terbaik. Iya, betul. Apa maksudnya Pak Ibu mau itu souvenirnya apa atau nanti saja? Oh iya. Nanti aja ya. Ya sudah. Nanti aja. Kalau hanya dikasih lihat mungkin Iya, bisa. boleh. Bu. Iya, Dikasih lihat. Dia mau kasih lihat. Kita juga pengen tahu soalnya. Jadi, iya, ini salah satunya souvenirnya. Ya, benteng untuk penanya terbaik. Misalkan yang tadi nggak nanya. Iya. Aku ada nanya tadi, saya ada nanya. Bagus loh itu. Iya. 2 pemenang. Nanti akan kita hubungi setelah Ibu dan Pak Imran pilih ya. Baik, jadi sekian dulu kali ya. Ya, oke. Makasih ya Bapak Ibu sekali lagi. Terima kasih Mbak sekali Ode, lagi. ya. Makasih. Oke, sukses ya Bapak Ibu. Ini.